Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, Fakultas Teknobiologi Prodi Bioteknologi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami dengan secara daring, yaitu jurnal pertama dengan mata kuliah Biologi Madu yang berjudul Sex Determination in Hand-Beast to Spread Mechanism Induce and Maintain the Female Pathway. Selanjutnya bagian dari pengantar. Derzan melaporkan bahwa jenis kelamin pada lebah madu atau Apis mellifera ditentukan oleh pembuahan dan non-pembuahan telur. Telur yang tidak dibuahi berkembang menjadi jantan, sedangkan telur yang dibuahi berdiferensiasi menjadi ratu dan lebah pekerja. Laki-laki diploid tidak bertahan hidup di koloni lebah madu karena mereka dimakan oleh lebah pekerja setelah mereka menetas dari telur. Jantan subur dihasilkan oleh telur haploid ratu yang tidak dibuahi yang hemizigot di SD. Selanjutnya yaitu metode. Yang pertama, sumber lebah. Telur betina diploid berasal dari keturunan 8 ratu yang diinseminasi dengan semen dari satu drone yang memiliki alel jenis kelamin berbeda dari ratu. Telur jantan diploid yang homozigot untuk CSD diperoleh dari 2 ekor ratu yang berasal dari persilangan kakak adik, sehingga menghasilkan 50% betina dan 50% jantan diploid. Telur jantan haploid dikumpulkan dari koloni yang dikepalai oleh ratu yang tidak, yaitu karakterisasi gen. Ekson potensial dari rangkaian genom SDL yang dirakit diprediksi dengan metode berbeda yang disertakan dalam perangkat lunak anatosi gen mesin dengan strategi pencarian BLAST yang berbeda di NCBI. Ketiga yaitu analisis fungsional. RNAi diinduksi pada embriogenesis awal di tahap sintesial yaitu 0-4 jam setelah pengendapan telur pada jantan dan betina haploid dan diploid. Kemudian dsRNA dihasilkan dari cDNA cloning. dsRNA dihasilkan dari urutan penanda DNA. Selanjutnya yaitu urutan untuk siRNA tier 1 atau dataset 1B. Diperoleh dengan mengacak komposisi nukleotida sequence siRNA-Fem dan CSD. Larva yang menetas dipelihara dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius dan kelembapan jenuh dengan suplai makanan yang terdiri dari campuran gluktosa yaitu sebesar 3,6%, fruktosa 3,6%, dan ekstrak ragi yaitu 1%, yang dilarutkan dalam 52% royal jelly. Kemudian pasokan makanan dihapus pada tahap larva 5 untuk memungkinkan kepompong. Jaringan gonad yang digunakan untuk irisan mikroskopis difiksasi dengan glutaraldehid 3% dalam buffer SCB 0,1 mili dengan pH 7,2 selama 3 jam pada suhu ruang. Bagian semi tipis dibuat dengan ultramikrotom S dan diwarnai dengan 1% toluidin biru. Nilai delta CTS diperoleh dengan membandingkan ambang siklus dengan gen referensi atau delta CTS sama dengan CTS kontrol dikurangi dengan CTS target. Kemudian untuk uji statistik dilakukan dengan menggunakan software SPSS 15,0. DNA dalam analisis profil diukur dengan fotometer spektral nanodrop ND 1000. mRNA yang mengkode protein Fem dihasilkan dengan memasukkan ujung 5 dan 3 UTR di ujung 5 dan 3 yang sesuai dari Fem-ORF cloning. Hasil karakteristik yang melibatkan dua gen SDL betina dan CSD dalam perkembangan seksual sejauh ini sudah ditandai. Sepasang yang berdiferensiasi normal dari laki-laki diploid yang tidak diobati maka terdiri dari lapisan testis yang terlipat sehingga kurang padat. Analisis referensi gonad betina jantan haploid yang berkembang normal disuntik dengan dsRNA yang ditunjukkan untuk menekan fungsi gen. Mengidentifikasi hubungan regulasi antara CSD wanita dan AMDXX gens. Regulasi dalam jalur penentuan jenis kelamin lebah madu menghasilkan pseudomale dengan injeksi atau perempuan cRNA dan memeriksa ekspresi seksual perempuan dan AMDXX mRNA dalam 5 tahun larva instar oleh RT-PCR, menargetkan fragmen yang sesuai dengan mRNA spesifik pria dan perempuan.
Pseudomyle yang dihasilkan melalui reresi CSD fragmen yang ditampilkan secara dominan yang sesuai dengan laki-laki dan perempuan menyiratkan bahwa produksi betina perempuan dan AMDXX mRNA membutuhkan CSD aktivitas. Pembahasan landasan penentuan jenis kelamin pelengkap gen tunggal CD. Jenis kelamin pada lebah madu ditentukan oleh heterozigositas atau homozigositas pada 1 SDL. Sifat molekuler penentuan jenis kelamin yaitu CSD. Ketika CSD ditekan pada embriogenesitas awal pada lebah betina, maka terlihat seluruh peralihan ke perkembangan jantan dari perkembangan soma dan garis geminal. NS betina gen menerapkan dan menetapkan pengembangan garis soma dan kuman. Pada tahap ini, lebah madu betina ekspresi mRNA menunjukkan bahwa transkripsi lebah betina mulai berekspresi menjadi sebagian besar mRNA tipe jantan ketika blastordem terbentuk selama 12 jam setelah deposisi telur. Temuan ini menyiratkan bahwa keadaan yang ditentukan jenis kelamin diatur kemudian pengaturan pria default dengan permulaan betina transkripsi pada awal embriogenesi. Kesimpulannya adalah telur yang tidak dibuahi akan berkembang menjadi jantan, sedangkan telur yang dibuahi akan berdiferensiasi menjadi ratu dan lebah kerja. Jenis kelamin pada lebah ditentukan oleh heterozigositas atau hermozigositas pada 1 CDL dan diprediksi ada 3 gen lain pada CDL yang terlibat dalam menentukan jenis kelamin, tapi keterlibatan mereka tidak diketahui. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.